Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir pengolahan citra dengan judul Implementasi Ekstraksi Fitur menggunakan GLCM dan KNN untuk klasifikasi jenis kain dasar. Nah, kelompok kami yang beranggotakan saya, Syahrina Renendesti, NPM 0651221159. Dan saya Laili Atia dengan NPM 0651222146. Materi presentasi yang akan dibahas ke depannya yaitu eh, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga ada perancangan dan implementasi, yang keempat ada hasil, yang kelima ada kesimpulan. Nah, sebelum itu kita di sini akan memperlihatkan dulu menunjukkan jurnal referensi yang kita rekonstruksi dengan judul Implementasi Ekstraksi Fitur menggunakan Gray Level Occurrence Matrices atau GLCM dan K Nearest Neighbor atau KNN untuk klasifikasi jenis kain dasar. Jurnalnya itu dari SNTE 2, volume dan nomornya volume 3 nomor 1 tahun 2023 dengan penulis Mutia Aini Lutia, FX Arinto Setiawan, Syaiful Alam, Titi Nulyanti, dan Helmi Fitriawan. Selanjutnya, yang pertama kami bahas adalah mengenai pendahuluan. Oke. Jadi untuk latar belakangnya, di mana kain ini merupakan kebutuhan primer yang sangat penting di kehidupan sehari-hari. Tapi identifikasi jenis kain ini masih banyak dilakukan secara manual yang mana dapat menghasilkan sebuah kesalahan. Jadinya, teknologi pengolahan citra digital ini, khususnya metode GLCM, dapat digunakan untuk mengidentifikasi tekstur kain secara objektif melalui fitur seperti kontras, homogenitas, korelasi, dan lain-lain. Nantinya GLCM ini biasanya itu dikombinasikan dengan algoritma KNN untuk klasifikasi berbasis jarak yang telah terbukti efektif dalam berbagai penelitian sebelumnya. Nantinya penelitian ini akan berfokus pada klasifikasi 5 jenis kain umum di Indonesia, yaitu denim, katun, polyester, satin, dan wool dengan menggunakan metode GLCM dan juga KNN. Nah, lalu tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah untuk menerapkan metode ekstraksi fitur tekstur menggunakan GLCM pada citra kain dasar. Untuk klasifikasi jenis kain dasar denim, katun, polyester, satin, dan juga wool dengan menggunakan algoritma KNN serta mengevaluasi tingkat akurasi sistem klasifikasi berdasarkan kombinasi fitur-fitur tekstur yang diperoleh dari metode GLCM. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkupnya, di mana jenis kain dasar yang diklasifikasikan tadi mencakup denim, katun, polyester, satin, dan wool. Ekstraksi fitur dilakukan pada citra grayscale dengan sudut GLCM 0, 45, 90, dan 135 derajat. Fitur yang digunakannya meliputi disimilaritas, homogenitas, korelasi, kontras, ASM, dan energi. Fitur warna itu tidak diekstrak dalam metode GLCM sehingga saat pengujian hanya mengacu pada fitur tekstur. Klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma KNN dengan nilai K tertentu dengan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python dengan pustaka OpenCV. Lalu ini ada metodologi penelitiannya. Nah, pertama-tama, alur penelitiannya tuh kita mulai dulu perencanaan, yaitu merumuskan masalah dan tujuan, di mana menyusun metode, alur, dan rencana implementasi. Yang kedua tuh ada studi literatur, jadi kita mengkaji teori pengolahan citra, ekstraksi tekstur, KNN, dan penelitian terkait. Lalu dikumpulkan datanya, mengambil dataset 5 jenis kain, yaitu denim, katun, polyester, satin, dan wool dari Kaggle. Analisis data itu menganalisis karakteristik citra untuk menentukan teknik preprocessing dan ekstraksi fitur. Lalu dirancang alur sistemnya dari input hingga evaluasi performa klasifikasi pada desain sistem. Dan pada tahap preprocessing itu grayscale, normalisasi ukuran, pengurangan noise untuk konsistensi fitur. Lalu ekstraksi fiturnya menggunakan GLCM.
mengambil fitur tekstur yang 6 tadi, lalu klasifikasi KNN-nya mengelompokkan citra ke dalam kelas berdasarkan kemiripan fiturnya. Penerapannya diimplementasikan sistem klasifikasi dan pengujian dengan data uji, dan evaluasinya di akhir yaitu menilai kinerja sistem dengan akurasi, presisi recall, dan analisis hasil klasifikasi. Selanjutnya untuk perancangan dan juga implementasi sistem. Nah, ini adalah data yang kami gunakan, di mana dataset ini berasal dari platform Kaggle dan bersifat publik sehingga dapat diakses secara umum. Lalu terdiri dari 5 kelas kain dasar yang nantinya akan kita gunakan untuk pemrosesan, yaitu denim, katun, polyester, satin, dan juga wool yang jumlah citra per kelasnya itu adalah masing-masing 50, sehingga total dataset yang kami gunakan itu terdiri dari 250 citra kain. Nah, gambar kain yang kami gunakan itu memiliki variasi pencahayaan dan juga tekstur yang disimpan dalam format PNG dengan ukuran rata-ratanya itu adalah 200 KB per file. Nah, selanjutnya ini adalah desain sistem yang kami gunakan. Dimulai dari input data citra jenis kain dasar tadi, lalu masuk ke proses pre-processing data yang dilakukan itu adalah resize citra, konversi warna ke grayscale, lalu dilakukan histogram equalization. Lalu setelah pre-processing datanya selesai, menghasilkan hasil pre-processing data citra jenis kain dasar yang kemudian akan dilakukan ekstraksi fitur GLCM. Ekstraksi fitur GLCM ini yang diambil adalah fitur ASM, kontras, homogenitas, energi, disimilaritas, dan korelasi. Nah, nanti hasil ekstraksi fitur GLCM-nya itu akan digunakan untuk proses klasifikasi menggunakan KNN, yang tahapannya itu mulai dari pembagian data latih dan data uji, lalu dilakukan standarisasi dan PCA, setelah itu dilakukan penentuan nilai K dengan menggunakan grid search. Lalu dilakukan perhitungan jarak dengan menggunakan Euclidean distance, lalu diurutkan dari jarak terdekat. Setelah itu baru masuk ke proses menentukan hasil klasifikasi. Yang mana nanti hasil klasifikasinya itu berupa 5 kelas, yaitu denim, polyester, satin, katun, dan wool. Nanti dari hasil klasifikasi ini akan kami lakukan evaluasi, lalu nanti akan menghasilkan hasil evaluasi, lalu sistem kami pun selesai. Lalu selanjutnya ada tahap implementasi sistem, di mana dalam tahap implementasi sistem ini tuh ada berbagai tahapan lagi. Yang pertama tuh input data citra jenis kain dasar dan parameternya, lalu preprocessing, lalu ekstraksi fitur, lalu ada klasifikasi dengan KNN, dan evaluasi model. Nah, ini ada tahap pertama, di mana kita menginput data citra jenis kain dasar, import library-nya. Contohnya seperti CV2, terus ada NumPy, itu pengolahan file dan citra, Pandas untuk data tabular. Terus ada Matplotlib untuk visualisasi. Terus ada dari Skyline juga buat machine learning-nya. Lalu itu ada pipeline, mempermudah integrasi proses, dan warnings, itu menyembunyikan peringatan yang tidak perlu. Lalu kita import dataset dan parameter, di mana mempersiapkan dataset citra dan menetapkan parameter dasar. Penentuan lokasi data, pengelompokan kelas jenis kain, denim, katun, polyester, satin, dan wool, serta pengaturan ukuran gambar agar seragam. Nah, selanjutnya ada tahap preprocessing data, di mana define dulu fungsi preprocessingnya. Di situ ada penyesuaian ukuran gambar menjadi 256 kali 256 piksel, lalu dikonversi ke grayscale, dan ditingkatkan kontrasnya menggunakan Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization atau KH tadi. Terus disimpan terus setiap gambar dari masing-masing kelasnya diproses, lalu hasilnya disimpan dalam folder baru. Lalu tahap selanjutnya itu adalah proses pre-processing data. Yang mana di sini menampilkan hasil pre-processing, jadi visualisasi
dilakukan visualisasi untuk membandingkan citra asli dengan hasil pre-processing dengan menggunakan Clahe tadi. Nanti salah satu citra dari salah satu kelasnya akan ditampilkan dalam dua sisi. Jadi nanti ada citra sebelum dan juga citra sesudah dilakukan pre-processing dan juga peningkatan kontras. Lalu masuk ke tahap yang ketiga, yaitu ekstraksi fitur dengan menggunakan GLCM. Tahap yang dilakukan pertama adalah kami inisialisasi parameternya dengan menggunakan jarak antar pikselnya itu adalah 1 piksel dan menggunakan 4 sudut orientasi, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Lalu kami lakukan proses ekstraksi fitur GLCM. Dibuat matriks GLCM berdasarkan jarak dan sudut yang tadi telah ditentukan, lalu dihitung fitur teksturnya, yaitu ASM, kontras, homogeneity, correlation, dissimilarity, dan juga energi. Lalu fitur-fitur ini kemudian akan disimpan bersama dengan label kelasnya, dan akan dilakukan looping untuk semua data gambar yang kami gunakan. Selanjutnya yaitu tahap ekstraksi fitur GLCM. Menampilkan hasil ekstraksi fitur GLCM disusun dalam bentuk tabel. Jadi setiap fitur yang dihitung berdasarkan properti tekstur dan sudut orientasi dimasukkan ke dalam kolom dan ditampilkan bersama label kelas lain. Lalu ditampilkan informasi dan disimpan datasetnya. Pengecekan jumlah total data serta distribusi jumlah citra pada tiap kelas. Fitur hasil ekstraksi beserta labelnya disimpan ke dalam file CSV. Selanjutnya yaitu proses klasifikasi menggunakan KNN, di mana ada membagi data dan mendefinisikan label serta fiturnya. Diambil semua kolom fitur kecuali label, simpan ke variabel X, kolom label disimpan ke dalam variabel Y. Dibagi datanya 80% data latih dan 20% data uji. Menjadikan proporsi kelas pada data latih dan data uji tetap seimbang. Menjaga konsistensi pembagian data di setiap eksekusi dengan random state-nya kita inisialisasi 41. Lalu ada pipeline standarisasi, PCA, dan KNN, di mana data dinormalisasi agar setiap fitur memiliki skala yang sama. Reduksi dimensi menggunakan PCA untuk mengurangi jumlah fitur dan mempertahankan informasi penting dari data. Data yang telah diproses digunakan untuk pelatihan model klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Lalu masih di tahap klasifikasi menggunakan KNN, dilakukan penentuan parameter grid untuk grid search. Jadi, nilai maksimum komponen PCA itu dengan mengambil nilai minimum dari angka 24, lalu jumlah sampel dilatih, jumlah sampel latih, dan juga jumlah fitur, agar jumlah komponen PCA tidak melebihi dimensi data yang tersedia. Kombinasi parameter yang diuji dalam grid search itu meliputi jumlah komponen PCA, jumlah tetangga terdekat untuk KNN, jenis pembobotan, dan juga matrik jarak dari Euclidean. Nah, lalu proses search dan train. Grid search CV dengan 5-fold cross validation untuk mencari kombinasi parameter terbaik dalam pipeline model. Lalu proses ini menguji berbagai konfigurasi dari paran grid berdasarkan akurasi, lalu melatih model dengan menggunakan data latih yang tadi telah ditentukan. Nah, selanjutnya dia lakukan evaluasi model untuk mencari hasil terbaik. Jadi, di sini akan ditampilkan parameter terbaik hasil grid search-nya dan juga akurasi tertinggi pada cross validation-nya. Lalu, model diuji dengan data uji untuk menghitung nilai akurasi model. Lalu akan ditampilkan laporan klasifikasi lengkap seperti precision, recall, dan juga effort score dengan menggunakan classification report. Selanjutnya yaitu ada hasil, di mana yang pertama ini ada hasil preprocessing. Citra diubah ke grayscale, diubah ukurannya ke 256 kali 256 piksel dan ditingkatkan kontrasnya dengan Clahe. Seluruh 250 citra dari 5 jenis kain disimpan kembali dalam format PNG
dan hasil preprocessing siap digunakan untuk ekstraksi fitur GLCM. Nah, ini merupakan contoh hasil ekstraksi fitur GLCM. Ekstraksi dilakukan pada citra grayscale hasil preprocessing menggunakan metode GLCM pada sudut 0, 45, 90, dan 135 derajat. Fitur yang diambilnya tadi ASM, yang mengukur keseragaman tekstur, kontras, nunjukin variasi intensitas antar pikselnya. Homogeneity itu menilai kehalusan dan keseragaman tekstur, correlation hubungan linear antar piksel, dissimilarity tingkat variasi antar piksel, dan energi menggambarkan keteraturan tekstur. Nah, nilai-nilai fitur itu tuh nanti merepresentasikan karakteristik tekstur kainnya, digunakan sebagai input untuk algoritma PNN dalam proses klasifikasi. Nah, lalu untuk hasil dan juga evaluasi klasifikasi KNN-nya di sini ditemukan bahwa model terbaik itu disusun atas nilai K-nya itu 3 dengan menggunakan metrik Euclidean, weight-nya itu distance, lalu PCA-nya 10 komponen dengan akurasi validasi silangnya 70% dan akurasi data ujinya itu adalah 82%. Nah, di sini dapat dilihat nilai precision, recall, dan advance score dari masing-masing label kelas. Dan dapat diketahui bahwa denim dan satin itu dapat dikenali dengan sangat akurat dan juga konsisten dengan nilai precision, recall, dan advance score-nya itu adalah 90%. Sedangkan untuk katun ini memiliki sensitivitas yang rendah karena cukup banyak data yang tidak terdeteksi. Lalu untuk polyester di sini cukup seimbang, namun masih ada kesalahan dalam klasifikasi. Untuk wool ini selalu terdeteksi dapat dilihat dari recall-nya yang bernilai 100%, tapi sering salah dari kelas lain. Jadi dapat dilihat di sini bahwa akurasi data ujinya itu adalah 82%, lebih tinggi dibandingkan akurasi validasi silangnya, sehingga dapat diketahui bahwa model ini tidak overfitting dan memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik. Nah, lalu untuk implementasi sistemnya, kami juga buat dalam tampilan website, dengan UI website. Nah, untuk websitenya ini kami buat dengan menggunakan library Gradio yang disediakan oleh Python untuk membuat sebuah UI dari machine learning yang kami buat. Selanjutnya yaitu ada tahap terakhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, GLCM berhasil mengekstraksi 6 fitur tekstur pada 4 orientasi. Model KNN dengan K sama dengan 3, distance weighting, meraih akurasi uji 82% dengan validasi silang 70%, menunjukkan generalisasi yang baik tanpa overfitting. Lalu ada kekuatan dan kelemahan per kelasnya. Untuk denim dan satin, precision, recall, dan F1 score masing-masing mencapai 90%, menandakan karakteristik tekstur yang sangat khas sehingga mudah dipisahkan. Untuk wall, recall-nya 100%, semua sampel terdeteksi, namun precision 71% menunjukkan adanya kesalahan klasifikasi silang dari kelas lain. Katun dan polyester meskipun precision-nya relatif tinggi, 86% untuk katun, 78% untuk polyester, recall masing-masing 60% dan 70% masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak sampel dapat dikenali dengan benar. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.